tutupi dengan sifat yang lain. Satu, dari sifat tamak dulu. Sifat tamak ditutupi dengan sifat qanaah. Maka saya bilang tadi, orang yang pandai bersyukur sudah pasti terhindar dari sifat tamak, sifat serakah. Kalau sifat serakah, sudahlah, kalau sifat serakah itu dimiliki oleh seseorang, pastilah dia tidak akan mendapat ketenangan hati, tidak dapat mendapati ketenangan jiwa. Kenapa? Serakah, semuanya mau diambil. Sudah kaya ingin kepengen kaya, dengan cara dan berbagai cara yang ditempuh, tidak melihat halal dan haram. Maka orang yang pandai bersyukur, pastilah dia membaluti sifat tamak itu dengan sifat qanaah. Contoh misalnya, Pak Udin mana Pak Udin? Nah, Pak Udin katanya, Pak Udin boleh ya izin ya nih ceritain. Sekarang setorannya naik lagi Pak Udin katanya. Tuh, Pak Udin gelisah pasti. Kalau bukan orang yang bersyukur pasti gelisah. Biasanya bawa pulang duit 1 juta. Ya Mas Ari ya, bawa pulang duit biasanya 1 juta. Tiba-tiba setorannya dinaikin, akhirnya bawa pulang duit Pak Asep cuma separuh, cuma 500.000. Buat orang yang tidak pandai bersyukur, yang tidak punya sifat qanaah, kira-kira gelisah atau tenang? Gelisah. Tapi Pak Udin gelisah apa tenang? Ini contoh saja. Maka dia akan tenang. Apa? Karena dia sudah membaluti sifat tamaknya dengan sifat tawadu. Apa itu? Maaf, dengan sifat qanaah. Qanaah apa qanaah? Menerima apa yang sudah kita dapati sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri apa yang kita dapati pada hari ini. Nah, nanti ada kaitannya bagaimana Allah akan menambahkan nikmatnya kalau kita bersyukur. Kita akan ke sana nanti. Yang kedua, jadi sifat yang pertama pastilah tidak akan dimiliki orang yang bersyukur. Sifat apa tadi? Sifat tamak. Dia akan memiliki sifat qanaah. Jadi nggak bakal gelisah. Itu yang saya bilang, orang yang bersyukur pastilah menjadi orang yang mendapat ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup di dunia. Karena bahagia itu bukan diukur karena materi. Orang banyak nggak orang kaya punya apartemen mewah, tapi terjun dari apartemen, ada Pak Sep? Ada. Kalau ukurannya bahagia itu uang, maka kita termasuk orang yang tidak bahagia. Sekarang Pak Asep bahagia nggak? Alhamdulillah bahagia. Duitnya banyak nggak? Banyak. Gitu. Coba kalau ukurannya bahagia itu adalah uang, maka kita termasuk orang yang tidak bahagia kayaknya. Tapi nyatanya bahagia itu bukan diukur dari uang, tapi adalah ketenangan jiwa. Bagaimana supaya kita tenang? Bersyukur. Karena kita akan terhindar dari sifat yang buruk tadi. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, jika kalian ingin dikatakan orang yang beriman, maka balutlah sifat al-kabir bitawadu, sifat sombong dengan apa? Sifat tawadu, rendah diri. Kalau Ustadz Farhan udah nggak pakai rendah hati ribet gitu ya. Rendah diri, merendahkan diri. Mengapa saya bilang menjadi tenang orang yang bersyukur itu? Dia akan bersifat tawadu, dia akan berpikir bahwa apa
apa yang saya miliki, yang saya punya, mobil, motor, rumah, istri cantik, anak yang soleh, solehah, semuanya, tanah, bangunan, itu sekedar titipan. Nah, itu orang yang bersyukur, sekedar titipan. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, yang tidak membalut al-kabir, kesombongannya dengan sifat tawadunya, maka dia akan bertepuk dada, inilah hasil jerih payah saya. Gitu. Saya pernah bercerita, jangan melihat orang kalau mobilnya bagus, dia punya mobil satu, terus dia tuker Avanza-nya dengan Fortuner, nyarinya ke Kang Usi kalau mau Fortuner. Oh, anak Kang Usi, mau cari mobil Pak, Fortuner, Pajero, hubungi Kang Usi, lewat saya, komisi saya ntar. Ya. Belum tentu menjadi kesombongan. Jadi kalau orang beli mobil bagus, besar, mahal, jangan dilihat itu suatu bentuk kesombongan. Tapi kita lihat dari sisi apa? Yang pertama kita lihat dari sisi kebutuhan. Saya sering cerita di sini. Ada orang yang punya perusahaan, dia harus mengajukan proyeknya. Nah, Bos Supri nih yang hubungannya. Kira-kira Bos Supri mau ngajuin proyek nih ke suatu instansi lah, atau ke suatu perusahaan. Bos Supri bawa mobilnya apa nih yang paling rendah, Kang Usi? Harga mobil yang paling murah apa sekarang? Apa kira-kira? Jawab, secara finansial dia lebih kuat. Jadi ketika orang membeli atau memiliki sesuatu yang mewah karena kebutuhan, bukan disebut kesombongan. Apa kesombongan kata Nabi? Ketika suatu riwayat, tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Nggak masuk surga, Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku setiap ke masjid pakai baju baru gitu ya Ustaz ya, pakai pakaian baru, semuanya cakep, apakah itu kesombongan? Lah, kata Rasulullah, bukan, itu bukan kesombongan. Apa itu yang sombong? Sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Awas Pak, kita merendahkan orang lain itu sombong. Bukan orang kaya. Orang kaya yang tawadu banyak, tapi orang yang tidak kaya sombong banyak. Apa cara-cara yang kita sombong? Kalau dinasehati enggak mau terima, diajak bener enggak mau, padahal dia enggak punya rumah, enggak punya mobil, enggak punya sawah, enggak punya segala macam. Itu orang yang dibilang sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Jadi yang kedua, syukur dapat memberikan ketenangan jiwa. Yang pertama, yang kedua adalah tidak akan orang yang bersyukur itu ada sifat sombong pada dirinya. Yang ketiga, tidaklah mungkin orang yang pandai bersyukur itu punya sifat dengki. Tahu dengki? Hasut, dengki. Enggak boleh ngelihat teman bahagia, enggak mau ngelihat orang senang, sukses. Itu. Tetangga kita cerita, alhamdulillah anak saya sudah diterima kerja di Brixton. Alhamdulillah sudah lulus sekolah terus diterima kerja di Brixton.
gitu cerita. Orang yang memiliki sifat tidak dengki, maka dia akan turut bahagia karena tetangganya anaknya sudah berhasil kerja. Tapi orang yang dengki akan bilang bagaimana? Pasti dia bilang, paling nyogok, paling nyogok. Lah saya kan tahu bagaimana anaknya, dicari-cari hal-hal yang seharusnya tidak ia cari. Maka orang yang pandai bersyukur itu tidak akan memiliki sifat hasad, sifat dengki. Bapak saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi marilah kita mengamalkan ayat ini untuk yang pertama, mendatangkan ketenangan jiwa. Ketika jiwa sudah tenang, semua rasanya sudah kita miliki. Jadi gitu. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka hilangkan dan pastilah, saya bilang pastilah kita mampu menutupi sifat buruk dengan sifat yang bagus tadi. Yang pertama tamak, kita tutup dengan sifat qanaah, menerima apa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari sifat sombong, munculkan sifat tawadu, dan hilangkan sifat dengki dengan nasihat. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat terus kaitannya bagaimana ini. Tadi gimana? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah. Sekarang Bapak Saudara sudah merasa bersyukur? Insya Allah. Sudah merasa ditambah? Sudah merasa ditambah? Kayaknya jawabannya ragu-ragu ini. Jangan dihitung. Contoh Mas Ari ini, Mas Ari. Ya. Dulu lulus sekolah punya motor nggak? Enggak. Masih belum bilang, masih mikir kalau kita udah ditambah. Gitu kan? Saya seru awal-awal dulu. Itu saya bilang sama Pak Asep, kalau bangun tidur nih, Kang Usi bangun tidur, jangan langsung bangun. Kita bilang doa tidur kan, alhamdulillahilladzi, dan seterusnya kan, alhamdulillah. Terus jangan langsung tidur. Terus cara Rasulullah bangun itu juga harus dipelajari. Jangan langsung secara kesehatan ternyata benar. Jangan bangun lurus, jangan lurus bangun. Jadi jangan kita lagi telentang terus bangun, jangan. Itu bisa saraf kejepit nih, bisa lumpuh. Bagusnya cara Rasulullah miring. Rasulullah miring, kanan tangannya buat ganjel ini bos. Bangun, jadi bangunnya miring. Ya, bangun tidurnya miring. Ya. Nah, ini kan bininya yang miring. Miring ke tembok. Nah, setelah kita bangun tidur, saya bilang sama Pak Asep sama teman-teman yang lain, ya belum lama atau sudah lama, bahkan belum ada musola ini kan gitu. Saya bilang gitu, kalau bangun tidur coba kita merenung sebentar. Yang pertama kita lihat ke depan. Dulu di depan kita belum ada TV, gitu kan? Sekarang sudah ada TV. Dulu kiri, dulu di samping kita belum ada bini, sekarang sudah ada bini. Samping kanan anak, kita keluar motor, buka pintu mobil, ke belakang sawah. Bayangin nih, belakangnya sawah, buka pintu pagi-pagi udah suara burung, udah semua. Masih bilang hidup kita belum ada perubahan. Kalau ditanya, kita masih suka ragu kalau ditanya. Apakah, saya tanya lagi nih, apakah Bapak Saudara sekarang sudah merasa ditambahkan oleh Allah karena rasa syukurnya?
Ya kan, masih ragu kan? Masih ragu. Ustaz Maulid aja ragu tuh. Ustaz Maulid ragu. Lah kemarin belum ada istri, sekarang punya anak, masih belum juga. Oh, tambah puyeng Ustaz gitu ya. Bukan tambah puyeng. Nah, tambah puyeng katanya. Begitu, jadi lihat gitu. Itu tanyakan bersyukur. Lah, terus oke, kita sekarang mau nambahin lagi, mau membuktikan ayat 1 ini. Kalau kita bersyukur, kita ditambahin. Iklan apa terus ini? Iklan. Soalnya lagi live nih, Pak Udin ya. Alhamdulillah nih, ntar saya terkenal nih. Nah, sekarang yuk kita kejar. Allah punya perkataan, Allah punya firman ini, kalau saya bersyukur saya ditambahin. Yuk kita kejar. Nah, bagaimana caranya mengejar? Itu yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita pelajari. Kebayang nggak Pak, kalau tiba-tiba Bapak lagi duduk dengerin saya, kita ngobrol, tahu-tahu ada kopi. Kebayang nggak? Nggak kebayang kan? Nggak ada, tahu-tahu ada kopi datang tuh Mas Marjo, gitu kan? Kenapa? Bapak sudah bersyukur, datang ke sini, ikut duduk, dengerin, nggak apa-apa, pemain cadangan, yang penting kan bisa ngegolin, kan gitu, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita ngambil Allah punya firman tadi, la in syakartum azidannakum, Allah akan tambahin. Yang pertama nih cara-caranya, bil lisan, dengan apa? Dengan ucapan, ya. Pak Udin lagi nih kena sasaran. Saya dibeliin HP, ini mas saya yang ngasih contoh, mudah-mudahan pelajaran buat saya. Saya dibeliin HP sama Pak Udin. Supaya saya nanti ditambahin lagi sama Pak Udin HP-nya, saya bilangnya kan harus lebih banyak terima kasihnya, ya. Saya ulang lagi nih, kalau kita mau ditambahin nikmatnya, maka cara kita bersyukur harus kita tambahin juga. Yang pertama, bilisan, dengan perkataan. Apa yang kita ucapkan ketika kita dapat sesuatu? Apa Pak? Alhamdulillah. Kita sering mengucapkan kata-kata itu tapi tidak nyambung ke hati. Alhamdulillah. Udah kan begitu dong? Bahkan kita itu Nabi mengajarkan dengan sangat wiridan, subhanallah, alhamdulillah, ya itu kan 33 kali. Kadang-kadang kita subhanallahnya juga ya, syarat aja kan, ya gitu ya, subhanallah, gitu kan, subhanallah dengan sepenuh hati. Ketika kita dapat sesuatu, kita ucapkan dengan sepenuh hati. Dari omongin alhamdulillah dengan sepenuh hati. Bagaimana supaya menjadi sepenuh hati ucapan kita itu? Yakinkan bahwa datangnya HP dari Pak Udin ke saya atas Allah gerakannya hati Pak Udin memberikan, baru saya bilang alhamdulillah. Tuh, supaya kita dapat tambahannya nanti. Jadi Allah akan, kalau kamu terima kasih, Allah selalu mengingatkan, Bazkuruni azkurukum waskuruli, itu digabung tuh. Allah bilang ingat padaku, nanti aku ingat padamu, kata Allah. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah. Jadi Allah mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah dengan cara bersyukur. Bagaimana? Banyakkan itu, basahi dengan kalimat-kalimat
bersyukur, alhamdulillah. Nah, yang pertama dengan ucapan, tapi ucapannya dilakukan dengan sepenuh hati. Tuh. Nah, kalau saya dikasih sama Pak Udin, yang saya lakukan haruslah saya berterima kasih sama Pak Udin. Ada kemarin teman kasusnya itu ada beberapa jasanya yang sudah kita nikmati, dan wajarlah kalau kita bilang kita juga harusnya berterima kasih, gitu kan, harus berterima kasih. Tapi ada beberapa yang bilang berterima, bener nggak Ustaz? Benar ya? Berterima kasih itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Benar. Nah, hablum minanas, hablum minallah. Kata Nabi, gimana Ustaz kabar ini? Man lam yashkurin nas, gitu ya. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tidaklah berterima kasih kepada Allah. Kalau saya bilang terima kasih ke Pak Udin, memang harus begitu. Kalau berterima kasih kepada pimpinan, ya memang harus begitu. Sebagai bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah. Ucapkan terima kasih, ucapkan alhamdulillah. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kita mau ngambil ini nih, mau ngambil tambahannya, ya. Kalau sekarang baru dapat kopi, supaya nah ini supaya ntar ada tambahannya bakso, bersyukur. Bagaimana? Bilang terima kasih sama siapa? Sama Mas Marjo yang bikinin. Terus dengerin ngobrolnya yang enak. Kita baru dapat bakso. Kalau ngopi seruput nggak ada rasa gimana ya, rasanya mau ditambahin sama Mas Marjo, itu aja nggak bilang terima kasih dan segala macam. Jadi yang pertama di lisan, dengan lisannya, dengan ucapan alhamdulillah. Anehnya kita sering nggak alhamdulillah cuman buat yang enak-enak doang, ya, iya kan? Iya. Lapar, pernah nggak bilang alhamdulillah saya lapar? Ada Mas Marjo, itu yang hebat, the best. Alhamdulillah saya lapar. Pak, emang Bapak bisa makan kalau nggak lapar? Yang pertama, orang yang bersyukur, yang pandai bersyukur sudahlah tentu orang yang beriman. Maka orang yang bersyukur itu pastilah yang pertama terhindar dari sifat serakah, sifat tamak. Ibnu Abbas bilang, jika kalian ingin dikatakan orang yang beriman, maka balutlah 3 sifat dengan 3 sifat yang lain. Yang pertama, tawadu, sombong dengan tawadu, tamak dengan qanaah, dengki dengan nasihat. Jadi ada 3 yang saya ulang lagi, emang Bapak bisa makan kalau nggak lapar? Nah, baru mikir kan, enak nggak lapar? Enak. Kita ntar makannya nafsu, jadi ada rasa lapar. Maka kalau kita lapar, alhamdulillah lapar. Pernah begitu? Kayaknya baru denger ini ya. Kan sedih, alhamdulillah sedih. Kenapa? Karena nanti selepas kesedihan pasti datang
Emang Bapak bisa ngukur bahagia yang sangat kalau nggak pernah sedih? Nggak bisa. Kalau enggak lapar, nih makan bakso nih, ntar makan bakso tuh. Kalau lagi kenyang nih, perut kembung, nikmat enggak? Enggak. Jadi kalau lapar apa ya Allah, ini lapar amat. Alhamdulillah lapar. Jadi lapar, ntar enak. Jadi apa? Nikmatnya kenyang. Aus, alhamdulillah aus. Kita bayangin ntar orang sakit nih, nengokin orang sakit, itu tetangga bawa anggur, apalagi Pak Asep biasanya kalau nengokin orang sakit, jeruk, apel, roti, semuanya yang enak-enak. Yang makan kira-kira yang sakit apa yang nungguin? Kenapa? Yang sakit nggak ada Pak rasa lapar. Pernah orang sakit kelaparan? Ada, karena nafsunya tidak ada, nafsu makannya. Jadi kalau Bapak dikasih rasa lapar, bilang apa? Alhamdulillah. Bilang, Mas Ari dalam hatinya ngomong, lah kalau saya alhamdulillah, ntar saya ditambahin laparnya. Bukan ditambahin laparnya, artinya itu nikmat, bukan ditambahin laparnya. Karena ada ya sama. Alhamdulillah. Nah nanti masuknya nanti ciri-ciri orang yang muttaqin. Tadi maksudnya Al-Imran 1, 33, 34, 35 dan seterusnya. Nanti sebelum itu nyambungnya ke situ. Tapi kata Pak Udin durasinya jangan lama-lama katanya. Ya, tukang baksonya udah nyiapin. Jadi yang pertama ucapkan alhamdulillah. Para tabi'in, para sahabat-sahabat, ulama-ulama yang terdahulu, sahabat dan seterusnya, dua kalimat yang selalu diucapkan, yaitu alhamdulillah dan astaghfirullah. Bisa kita amalin, cuman dua kalimat. Walaupun ada beberapa hadis yang mengatakan amalan yang ringan dikerjakan tapi berat timbangannya. Ada ya Ustaz ya? Apa satu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, itu tiga tuh, itu ringan kan kita kerjain, tapi berat di timbangannya. Jadi coba kita mulai sekarang mengamalkan dua kalimat tadi, alhamdulillah dan astaghfirullah. Kita bersyukur dan mohon ampun, bersyukur dan mohon ampun, itu saja. Jadi kalau kita mau ditambahin, yang pertama ucapkan dengan lisan kita, jangan diem aja. Yang kedua bil qalb, dengan hati. Dengan hati apa? Ucapkan itu tadi, ya Allah, dalam hati kita bilang, atas gerakmu, atas kehendakmu menggerakkan saudara saya Pak Udin untuk memberikan HP-nya kepada saya dan seterusnya. Itu dengan hati. Yakini bahwa apa yang Bapak dapat hari ini dari orang lain bukan karena hasil kerja Bapak sendiri dan bukan karena orang lain itu semata, tapi apa? Karena kehendak Allah menggerakkan hati, tangan, kaki, mata dan semuanya orang itu untuk memberikan sesuatunya kepada kita. Nyambung Pak? Insya Allah. Udah berapa tuh? Tegang banget kayaknya ya. Udah dua. Satu dengan ucapan, kedua dengan yang ketiga, supaya kita dapat tambahannya nih. Yang ketiga bil arkan, dengan perbu. Nah nih, saya dikasih HP, saya sudah bilang terima kasih, saya sudah tanamkan dalam hati saya, dan sekarang saya lakukan dengan perbuatan. Saya tanya Pak, jawab yang keras nih biar saya tahu. HP buat apa? Kayaknya nggak ada yang jawab ini. Buat komunikasi. Terus buat apa lagi? YouTube. Buat berkomunikasi.
berkomunikasi. Orang yang tidak bersyukur bisa nggak berkomunikasi dengan HP? Orang yang tidak beriman, katakanlah orang yang non muslim, saya gituin lagi dah biar jelas, bisa nggak berkomunikasi pakai HP? Bisa. Bisa nggak nonton lewat HP? Orang yang non muslim lah, bisa? Bisa. Maka jawaban kita harus lengkap, berkomunikasi yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Tuh, jadi jangan cuma berkomunikasi doang. Jadi kalau kita nikmatnya mau ditambahin, HP-nya gunakan yang mendatangkan ridho. Gimana caranya? Komunikasi, baca berita yang baik. Berita hoax jangan disebar-sebar, bikin orang gelisah itu dosa. Gitu. Kita dapat duit nih, dapat gaji Mas Sep. Sebagai orang yang bersyukur, tadi bilang alhamdulillah, tanamkan dalam hati dengan sebaik-baiknya, manfaatkan duitnya, gajinya untuk mendatangkan ridho. Itu nanti ditambahin. Yakin nggak? Harus yakin. Ini ayat Allah. Kalau nggak yakin ya berarti kita tidak percaya dengan Al-Quran. Harus yakin. Nah gitu. Jadi yuk, saya mengajak satu ayat ini saja kita amalkan, insya Allah dengan keyakinan kita akan mendapatkan ketenangan hati dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apalagi kalau kita sudah dapat uang tadi, kita jalankan dengan untuk mencapai ridho Allah, ya sesuai memanfaatkannya, sesuai menafkahkannya, dan seterusnya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.